Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delisa Aprionika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Pengaruh Hukum Politik di Indonesia. Nah, pengertian politik hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara umumnya dipakai sebagai alat hukum atau alat kekuasaan, di mana dengan politik seseorang dapat memperoleh kekuasaan maupun merumuskan, menetapkan, menghilangkan hukum dalam suatu negara. Hukum sendiri dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Politik hukum di Indonesia sebenarnya merupakan hasil dari serapan istilah dari negara Belanda, yaitu Rechtspolitik, di mana Rechts dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hukum, sedangkan politik adalah politik. Hukum dan politik sendiri merupakan dasar dari politik hukum, dan tentu keduanya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Kesimpulan dari politik hukum ini adalah kebijakan kekuasaan yang memiliki hak dan kewenangan atas suatu hukum. Nah, masuk pada politik hukum bagi umat Islam di Indonesia. Dijadikannya hukum Islam sebagai dasar pembuatan hukum Indonesia tentunya membuat nilai-nilai Islam dapat dipenuhi. Akan tetapi, peraturan-peraturan yang membawa nilai-nilai Islam tersebut bukannya tidak bisa diganti. Disitulah peran politik hukum dibutuhkan dan pentingnya umat Islam untuk menjerumuskan diri ke dalam wilayah politik hukum, guna menjaga agar berbagai peraturan di Indonesia tetap membawa nilai-nilai Islam dan tidak adanya peraturan yang dapat merugikan umat Islam. Menjadi mayoritas dan memiliki presiden beragama Islam tidak lantas membuat Indonesia menjadi negara Islam. Begitu pula dengan aturannya. Dengan politik hukum, seseorang bisa saja menghapus nilai-nilai keislaman dan mengubahnya secara bertahap apabila umat Islam tidak memperdulikan dan tidak tahu akan hal itu. Karena hal tersebut dibutuhkan seseorang yang cakap, baik itu dalam politik maupun agama, untuk masuk ke dalam politik hukum Indonesia. Hukum Islam sejatinya masuk ke Indonesia dengan cara diinternalisasikan lewat pengajaran, hiburan, dan yang lainnya yang mencakup pendidikan. Telah banyak hukum Islam yang telah terinternalisasikan dan menjadi suatu hukum yang formal. Hukum-hukum yang terinternalisasikan tersebut merupakan ajaran dan doktrin mazhab Syafi'i. Akan tetapi, tidak semua hukum Islam tersebut dapat terinternalisasikan secara sempurna dalam beberapa aturan hukum Islam seperti aturan ekonomi atau muamalat, kemudian aturan pidana atau jinayah, dan hukum negara atau syiah kurang terinternalisasi. Hal tersebut terjadi karena politik, yang mana pada saat Orde Lama dan Orde Baru, pemerintah Indonesia curiga terhadap gerakan negara Islam, baik itu dalam bentuk komunal maupun bentuk pemikiran. Tidak hanya dalam segi agama, penggunaan politik hukum yang tidak tepat akan berdampak pada kebudayaan masyarakat, seperti kasus mengenai permasalahan konsepsi hukum di Indonesia terkait administrasi sumber air sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya air untuk tujuan ekonomi. Permasalahan ini muncul karena adanya aturan pembatas yang mencegah pemberian air, yang mana hal ini meninggalkan prinsip utama air sebagai objek sosial untuk tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemahaman dan iman yang kuat sangat dibutuhkan dalam diri umat Islam terhadap politik hukum, karena apabila kurang pemahaman dan keimanan, maka tidak menutup kemungkinan untuk orang yang tersebut membuat kebijakan yang salah dan malah bertentangan dengan agama. Kasus serupa pernah terjadi di Indonesia, yaitu ketika diterlibatkannya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengeras suara masjid. Hal yang menjadi kontroversi dari kebijakan tersebut adalah pengaturan suara azan. Walaupun niat penetapan kebijakan tersebut baik, akan tetapi bertentangan dengan syariat. Disinilah peranan umat Islam dalam memperhatikan politik itu dibutuhkan. Pembuatan kebijakan itu tentunya melewati tahapan-tahapan hukum. Disitulah hukum politik bekerja. Peranan umat Islam terhadap hukum politik tidak hanya dari segi agama. Sebagai masyarakat di Indonesia, kita juga dituntut untuk menjaga negeri kita tercinta. Umat Islam yang memiliki nilai-nilai baik di mata publik tentunya diharapkan dalam masyarakat. Dan dengan orang Islam yang benar dalam menguasai politik hukum, maka arah negara Indonesia juga diharapkan menjadi lebih baik, di mana orang Islam melarang keras kelakuan-kelakuan seperti korupsi dan berbohong.
Politik hukum di Indonesia sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, dalam kehidupan sosial, politik hukum bertujuan untuk menanggung keadilan di masyarakat. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan bersama yang konkret, politik hukum memiliki tujuan untuk mengurus setiap kepentingan yang nyata. Demikian penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.